Sholat secara fikih cukup dengan apa? Niat, takbir, ditutup dengan salam. Kalau sholat secara akidah meyakini bahwa Allah Maha Suci, Maha Hebat, Maha Menguasai. Kalau sholat secara tasawuf, kita sholat, tubuh menghadap kepada Baitullah, mata menghadap kepada tempat sujud, kalbu menghadap kemana? Nah itu tasawuf. Tapi di fikih, adakah syarat sholat sah, yaitu khusyuk? Ada nggak? Syarat sholat diterima, sholatnya khusyuk, ada nggak? Nggak ada. Yang ada di kitab Kifayatul Akhyar tuma'ninah, dan tuma'ninahnya diulang-ulang. Ruku tuma'ninah, iktidal terus sujud tuma'ninah gitu. Tidak disebutkan khusyuk, padahal di Quran indikator orang sukses itu alladzina hum fi salatihim, orang-orang yang di dalam sholatnya khusyuk. Banyaklah teori ustadz hari ini karena mereka tidak mau bermursyid, berguru dalam bab rohani. Akhirnya khusyuk itu membebani orang awam. Apa itu khusyuk? Mengerti apa yang dibaca. Kalau tidak sekolah di tarbiyah, tidak sekolah di pesantren, bisa nggak paham Quran? Tidak mungkin bisa paham. Berarti khusyuk yang begitu itu punya masalah banyak. Dan tantangannya apa? Kalau begitu orang Arab khusyuk semua dong. Khusyuk semua nggak? Kami bersoboknya guru fikih, guru tauhid bahasa Arab itu sembahyang itu main jenggot gitu. Allah kayak main-main, kayak sholat tuh enggak. Wa innaha lakabiratun illa ala, sholat itu mesti serius, nggak main-main sholat. Nah, ketika disebut di Quran sesungguhnya sholat itu besar, berat, kecuali bagi orang khusyuk, itu penjelasan tentang pentingnya bertasawuf. Jadi kalau diganti judulnya gimana? Wajibnya bertasawuf. Gimana? Sepakat ya? Udah sepakat juga apa-apa. Buya Hamka punya buku tasawuf gak? Buya Hamka itu NU, Tarbiyah Islamiyah atau Muhammadiyah? Kenapa hari ini Muhammadiyah identik tidak bertasawuf? Itu aneh. Kok hari ini Muhammadiyah identik suka ngejek orang bertasawuf? Itu aneh. Harus dikembalikan ke khitohnya. Buya Hamka nulis tasawuf modern. Lembaga hidup itu, lembaga hidup, falsafah hidup, isinya tasawuf. Beliau rutin mengisi kolom tasawuf di dulu majalah Panji. Buya siapa? Buya Hamka itu bapak ibu, ayahnya yang bawa Muhammadiyah ke bersama Syekh Jamil Jauh dan beberapa orang, Bapak Ahmad. Tapi Syekh Jamil Jauh keluar. Apa kata beliau? Kayaknya kita salah kamar. Ayah Buya Hamka kemudian juga tidak aktif, tapi murid-muridnya aktif di Padang Panjang. Saya akan cek sejarahnya. Ayah Buya Hamka itu bertasawuf dan memegang beberapa sanad tarekat sufi. Pendiri Muhammadiyah, siapa nama itu di Muhammadiyah? Nah, nama dalam, nama kecilnya Muhammad Darwis. Syekh Muhammad Darwis atau Kiai Haji Muhammad Ahmad Dahlan itu sebelum ke Mekah belajar ke mursyid tarekat Syaziliyah, Thariqah Sufi, Syekh Soleh Darat. Ya, Syekh Soleh Darat.
Buya Hamka punya ayah dan punya kakek, punya ibu. Ibunya namanya Tuan Kisai Amrullah. Syekh Amrullah itu kawan Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi yang namanya disebut di pesantren sebelah. Kita nggak tahu manhajnya sama nggak dengan Syekh Ahmad Khatib. Syekh Ahmad Khatib itu bukan Wahabi, Bapak Ibu. Syekh Ahmad Khatib itu bukan Salafi. Syekh Ahmad Khatib itu akidahnya Asy'ariyah seperti pendiri NU dan Muhammadiyah. Dan beliau di semua kitabnya, hampir semua, memulai dan menutup kitabnya dengan bertawassul. Kritik beliau terhadap bab pusaka tinggi, pusaka rendah, itu bijahil Mustafa Muhammad SAW. Kalau bertawassul dengan tuah Nabi Muhammad, ya Allah, maka kabulkan doa kami. Itu orang Wahabi, itu ahli sunnah bermazhab. Ya, karena ulama mazhab tidak memandang tawassul bab aqidah, itu cuma kaifiat berdoa. Jadi image tentang Syekh Ahmad Khatib yang aslinya dengan yang dibawa bayangi orang hari ini itu lain, Bapak Ibu. Dan sadar atau tidak Bapak Ibu, kami ada sanad tarekat Khalwatiyah jalur Syekh Ahmad Khatib Minangkabau. Jadi Syekh Ahmad Khatib dulu beliau dijemput oleh Syekh Utsman Bakri, dibawa ke Mekah, lalu beliau serahkan kepada Syekh Umar Bakri Syato, pengarang kitab I'anatul Talibin. Jadi Balai Gurah, tempat Syekh Ahmad Khatib di mana? Balai Gurah, Kota Tua. Itu dikunjungi oleh ulama besar di Mekah, keluarga Bani Syato. Dan mereka ahli fikih di Mekah, mufti mazhab Syafi'i di Mekah, ahli sanad semua kitab hadis di Mekah, dan mursyid tarekat Khalwatiyah. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari Ahmad Dahlan, mereka murid dari murid-murid beliau. Siapa murid beliau? Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Jadi kita punya sanad beliau ini mengambil tarekat Khalwatiyah. Khalwatiyah itu zikirnya mirip dengan orang Syatari. Jadi kalau demikian, guru dari pendiri NU Muhammadiyah Perti itu Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, bukan Wahabi, bukan Salafi, tapi seorang ahli akidah Ahlussunnah Asy'ariyah bermazhab yang salah satu yang empat dan bertasawuf. Jadi kira-kira orang Balai Gurah akan mengembalikan nggak ke khitbah? Harus dikembalikan ke khitbah. Image-nya sudah tidak baik. Syekh Ahmad Khatib diimage-kan seorang Wahabi, dan itu al-kazbu wal iftira alaih, itu kebohongan atas nama beliau. Kita bisa bedah kitabnya kalau nggak percaya, ya. Kita cek ke, nah, kita naik dikit ke atas tuh. Di atas tuh ada tawalid Arabe, ya. Syekh Ibrahim Musa, beliau itu murid langsung daripada Syekh Bakri Syato. Jadi lebih tua, kan? Murid langsung dari Syekh Bakri Syato. Jadi beliau murid-murid terakhirnya Syekh Bakri Syato yang mengajari beliau tentang ahli sunnah. Jangankan di kitab akidah, di kitab bab Bayan Ma'ani itu beliau mengkritisi ulama-ulama Wahabi. Jadi para B itu jangan dituduh Wahabi, itu ahlus. Ini ada keturunannya sebenarnya tadi, Bang Peri. Wah, ini Bang Peri ini seumur-umur baru ziarah. Ya, ini tinggal di Bandung sih. Dan alhamdulillah beberapa waktu lalu 2022 kami buka kajian kitab
Ihya Ulumuddin di situ. Alhamdulillah. Ya, Buya Hamka itu waktu tinggal di Tanah Abang, ketika orang-orang awak di Tanah Abang suka ngaji asal muasal diri sampai kepada kesimpulan karena Allah telah berdiri dalam diri sejati maka tidak perlu sembahyang lain. Buya Hamka buka kitab Ihya Ulumuddin itu di Tanah Abang. Berarti ulama NU Muhammadiyah dari dulu untuk tasawuf tidak berpantang. Mereka sama-sama menikmati itu. Nah, semoga ini terwujud kembali ya. Amin ya Rabbal. Itu yang Menteri Pendidikan siapa namanya? Bukan pendidikan, Abdul Muhtim. Nah itu Muhammadiyahnya oke itu. Muhammadiyahnya sufi. Berdasarkan itu Bapak Ibu, kita mau lihat sejarahnya, mau lihat realitanya, mau lihat ayatnya, tasawuf itu bukan sesuatu yang penting lagi, tapi sesuatu yang bahkan lebih dari wajib, dia menjadi kebutuhan. Coba Bapak Ibu makan minum tapi tidak ada rasanya, garamnya tidak terasa, oleh bawangnya tidak terasa, lo bisa makan itu? Lo bisa makan itu? Tidak. Kalau kita makan di rumah makan, bumbunya kurang, masih balik lagi nggak situ? Tapi kok ada orang bertahun-tahun sholat gak khusyuk, tapi dia masih sholat? Karena kena doktrin. Yang heran itu apa? Kok tidak upgrade sholatnya dari tadi tidak khusyuk, belajar cara khusyuk itu gampang Bapak Ibu. Khusyuk itu gak usah pakai teori. Gak usah pakai teori harus ngerti bahasa Arab. Ini kalau begitu yang nggak pernah nyantri stres ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismi dengan nama Allah, Rahim. Alhamdulillah segala puji lillahi milik Allah. Alhamdulillah mubtada. Gitu ya. Marfu. Ya. Marfu terus sama biaya nanti jangan nih. Mubtada marfu wa alamatu rafihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Emang begitu. Lillahi lam harful khafad. Fa idza dakhala ala ismi fa yajurruhu majrura. Lillahi ism majrur. Kan? Apa harus begitu? Allahu Akbar, Alhamdulillah, khabar mubtada, khabar mubtada. Jadi bingung. Maka kalau ingin sholat khusyuk, mau yang jalan pintas ya? Coba dia maharnya besar. Maharnya bukan duit, tindak itih dong. Mahar dari khusyuk itu cuma satu, an-ta'rif al-ma'bud. Kenalilah siapa yang kau sembah, pasti khusyuk. Kalau Bapak Ibu datang model mau tadi Jomiaris Molko Al-Muhammadi, beliau orang Muhammadiyah. Tadi Obadanullah sedang oleng, baru dua beliau tekan aja Pak. Batu masih kabur kok. Siapa Pak? Wah. Lah 3 kali beliau menyebut nama Rismul. Utama anu balik-balik lah itu. Masih blank. Ya. Tapi ketika beliau sebut MAK, Mandu, Bukit Tinggi, baru kemudian gue tekan lah. Beliau badannya tidak pernah naik-naik dulu begitu saja. Pokok sihat beliau, alhamdulillah. Langsung kita hormat, langsung kita cium tangannya. Mungkin orang Muhammadiyah cium tangan ke bid'ah melawan saja kan.
Jadi guru kami di sekolah tuh rata-rata Muhammadiyah. Nah, kami pun dari keluarga ayah itu rata-rata Muhammadiyah kecuali ayahmu. Ayahmu orang tarekat. Jadi ketika kita kenal dengan beliau yang tadi matonya masih danyale, salamannya masih lemas, langsung muncul tanganmu untuk menghormati beliau. Karena ingat kenal beliau, langsung kita hormat. Apa itu? Syukur. Khusyuk itu boleh diartikan tunduk karena engkau kenal kepada yang engkau sembah. Nah, jadi tanya mulai kenal ya Allah lah. Sudah kenal Allah. Sudah kenal Allah. Nah, belajar kenal Allah. Kenal Allah itu boleh dengan akal, boleh dengan nakal. Nakal itu dalil yang tertulis. Akal dalil yang difikirkan. Kita pandang alam, kita pandang masaji yang sangat cakup, pasti ada duit, ya nak? Kalau gunung ada duit. Nah, ada sudah badan kita ada duit. Yang sudah 7 anak itu buatan bapak ibu atau bapak ibu tidak pernah duit. Pernah duit ya? Bapak ibu ini cuma wasilah terbentuknya anak, tapi tidak pernah melakukan perkawinan sarang telur apa namanya itu? Ovum dengan sperma apa? Itu urusan sama Allah. Bisa request nggak? Udah, Beko anaknya mirip awak saya. Nggak bisa itu. Kecil udahnya, ada ngelatih kau nanti. Mungkin nggak begitu? Nggak bisa, karena orang tua tidak menciptakan anaknya, tapi hanya sabab, al-asbab. Ini mic-nya ada echo-nya bikin orang ngantuk ini. Izin minum oleh Bapak Ibu ya. Kalau kita kenal seseorang, maka kita akan respect kepadanya. Kalau beliau kan guru ambo, beliau nyoba tanya, mereka kenal jambu, sebabnya guru ambo. Tapi kalau murid, jangan begitu tanya ke guru. Ya, mereka kenal dia jambu. Nah, kalau guru, mantas yang gitu. Jadi, Pak Tabah nih, ketemu Asfi, ber3 tahun enggak? Ya, ente kenal ada enggak? Emang ente siapa harus dikenal ya? Jadi, kita ini kepada Allah, supaya gampang untuk khusyuk, mulailah belajar makrifat, tapi bukan ma'rifatullah akal, ma'rifatullahnya sudah mulai masuk ke ma'rifatullah kolbu, mulai kolbunya yang mengenal. Apa perbedaan ahli akidah dengan ahli tasawuf dalam membahas tentang ma'rifat? Ma'rifat bagi ahli tasawuf, semakin engkau membayangkan Allah, semakin engkau mengaku tidak mengenal Allah. Dan Allah lebih mulia dari semua yang engkau pikirkan. Kalau orang ahli tauhid, baca kalau Wahabiyo di NU, baca ini di Al-Azhar, Bapak Ibu, seorang syekh namanya Usamah Al-Azhari itu kemudian diserang oleh orang-orang Salafi, Wahabi, karena beliau mengkritisi mahasiswanya yang diuji
ujian magister mengutip dari ulama Wahabi tapi tidak muktabar menurut beliau. Dibully. Kita sudah lelah main bully-bully. Tamboko pakar membuli orang. Jadi kalau debat nyamuk, ya Asfigo paling paham. Debat nyamuk mana merasa sombong, kalah sakit hati. Menang merasa sombong, kalah sakit. Ya. Mana ada orang debat, kalah debat kemudian terima kekalahan, itu tidak ada. Tidak ada. Dan kita sudah tobat dari banyak debat. Sakit-sakit dia. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, kembali ke yang tadi. Jadi cara sholat khusyuk itu mesti kenal yang disembah. Mengenal yang disembah bukan dimulai jauh-jauh memandang langit, bumi, ayat Quran itu jauhan. Ayat Allah yang paling dekat dengan kita adalah tubuh ini, diri ini. Jadi mulailah pandang diri dan rasakan peran Allah pada diri. Bapak Ibu, kalau Allah tidak kembalikan nyawanya tadi subuh, bangunlah. Adalah tadi pagi, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, telah berpulang rahmatullah saudara Abun dengan umur 63, ada nggak? Ya, kita dengar kemarin ya, seberang kelurahan kita. Dia tidur nggak bangun-bangun. Dan kadar kekhusyuan sejauh mana seseorang mengenal Allah SWT. Jadi tingkatan khusyuk berdasarkan apa? Sejauh mana dia kenal Allah dengan kalbunya, bukan dengan, kalau dengan akal nanti Bapak Ibu berpikir cara berdebat dalam sholat seperti yang dilakukan Buya Asfi waktu masih sekolah. Lagi sholat dia mikirin cara debat, cakap selesai silek tekanan, ya, debat beres, dalilnya baru muncul. Ya. Pernah kayak gitu ya? Semua kita pernah begitu. Kalau ciri-ciri orang yang sukses dan pasti masuk surga itu orang khusyuk, fa aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un, beruntung orang beriman yang mereka khusyuk dalam salatnya. Berarti bertasawuf itu salah satu cara, bahkan mungkin satu-satunya cara paling cepat masuk surga. Benar nggak? Lalu tanpa khusyuk beruntung nggak? Di ujung tema ayat, ulaika humul warisun, mereka lah pewaris surga. Maka orang yang sholatnya khusyuk, yang dia kenal siapa yang dia sembah, itu pasti masuk surga. Memastikan nama orang masuk surga tidak boleh kecuali bagi para nabi dan aulia-aulia yang dikabarkan nabi atau malaikat. Tapi ada kisi-kisi umum bahwa ciri-ciri ahli surga yang pasti itu amalnya jelas apa? Kita ulang ya. Ayat tadi, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yang pertama disebutkan di situ salat khusyuk, baru setelah itu menjaga kehormatan, baru berzakat. Betul nggak? Maknanya apa? Bertasawuf itu adalah awal daripada orang menjadi sukses dunia akhirat. Dan itulah yang dijelaskan Buya Hamka, ayah Buya Hamka, dan orang-orang yang mengerti batin. Kemudian ada orang yang mengatakan, oh tasawuf itu kalau lamonang lagi nanti gilo.
Berarti definisi dia tentang tasawuf, kalau mengaji tasawuf, tarekat, nanti jadi mungkin ada kejadian di kampung 30 tahun yang lalu, ada orang belajar tarekat lalu gilo, akhirnya masuk ke alam bawah sadar, bahkan sampai guru-guru di pesantren begitu. Kami kaget, jangankan sekolah Muhammadiyah, di Perti sendiri ada pimpinan Perti ngomong begitu. Gak usah ngaji hikam, gak usah ngaji ihya tuh, gilo mereka. Ya, aneh begitu. Nah, apa sebabnya? Karena orang ini belajar tasawuf bukan dari sumbernya, tapi dari kata orang. Kata orang, kalau belajar tasawuf nanti gilo, cecelelah Dr. Aldoni kok gilo lah. Ya dokter kok. Itu tarikannya banyak tuh Bapak Ibu. Yang tidak ada itu tarikan masuk neraka ya. Gimana? Ada yang takut dituduh gila nggak? Ternyata di zaman Nabi ada seorang sahabat berzikir keras, lalu Sayyidina Umar mengatakan, ya Rasulullah, haulai mura'un, mereka itu orang ria, kok berzikirnya keras? Lalu Sayyidina Muhammad SAW mengatakan, uzkurullah hatta yakulu mura'un, zikirlah kepada Allah sampai engkau disebut gila. Di riwayat kedua, hatta yakulu majnun, sampai engkau dituduh gila. Kalau tadi ria. Jadi sudah resiko Bapak Ibu kalau belajar tasawuf dituduh sesek. Berani nak? Salah satu ciri tauhid sudah benar, orang tidak mencari lagi ridho makhluk, bukan lagi bekalan apa nanti kata orang kampung, kecek orang hukum. Nah, masih begitu gak beragamanya? Masih begitu ya? Kecek orang biku kalau ada kamu saji, kecek orang biku kalau awak ikut suluh, kecek orang biku kalau awak itu kecek orang. Itu yang dikikis dalam ilmu tasawuf. Ketika seseorang mengenal Allah, menyembah Allah betul-betul murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak Ibu selama ini beragamanya cari ridha Allah atau cari ridha makhluk? Ridha Allah. Ridha itu ada di tasawuf, ada di fikih atau akidah? Serius? Berarti kalau kita mengatakan saya sudah ridho, ridho itu Bapak Ibu adalah kesempurnaan iman, kamalul iman wa tamamuhu ar-ridha. Jadi rukun iman yang 6 itu percaya kepada Allah, malaikat, ya, kitab, rasul, hari akhir dan takdir. Itu kalau tidak ada bab ridha, dia menjadi kurang. Maka kamalul iman birridha, war-ridha min babit tasawuf. Sempurnanya iman hanya dengan ridha. Kalau ridha adanya di bab akidah, fikih atau tasawuf. Kita ambil satu bab ridha atau syukur, karena tadi Buya Humaidi ngajinya la in syakartum la azidannakum, gitu ya. Jika kamu bersyukur, kenapa bacaan ayat ini jadi tidak menarik para khatib? Karena mereka tidak menjelaskan bab syukur dalam bab tasawuf, tapi menjelaskannya dalam bab ancaman orang-orang ahli akidah. Kalau kamu mau ditambah, syukur. Kalau kamu mau disiksa, kufur. Itu bukan bab tasawuf. Nah, coba cek. Kalau ingin ditambah, syukur. Ya. Berarti syukurnya karena ingin terima kasih kepada Allah atau karena nikmat ingin ditambah? Ingin ditambah?
Lalu kita bersyukur supaya kita berterima kasih kepada Allah atau supaya nikmat ditambah? Ya saya cukup. Maka wajib ngaji tasawuf. Ayat itu bukan menjelaskan definisi syukur. Ayat itu tentang konsekuensi bersyukur, bukan tujuan bersyukur. La in syakartum, jika kamu bersyukur, la azidannakum, manfaatnya kamu ditambah. Tapi itu bukan tujuan. Oleh karenanya kalimat syukurnya lebih didahulukan daripada la azidannakum. Ya. Belum nyambung deh, belum paham. Jadi bapak ibu orang kayu, orang awak punya kawan, punya anak buahnya kawan awak memuji, puji awak supaya bertambah gaji. Paham? Itu elok atau enggak? Dia puji-puji awak supaya bertambah gaji. Oke, paham? Aduh subang. Inyo khidmat kepada bapak ibu, inyo tidak memperhatikan gaji, tidak memperhatikan naiknya tunjangan, hanya karena suku ingin berterima kasih. Karena dulu orang yang karajo dari ibu kok, anaknya sakit tengah malam, nak ada orang mantan, kira bapak ibu yang mantan. Ketika ada piti pembayar, inyo lah yang membayar pengobatan. Tanda terima kasih orang kok. Pokoknya kemudian membantu bapak ibu dan memuji bapak ibu karena ingin berterima kasih. Mayang bapak ibu percaya kalau bertugas bekerja. Dan pertama ingin memuji karena ingin ditambah gaji atau yang kedua? Tuh, baru paham deh. Terus dari kemarin kemana aja? Ya? Nah, tolong nih para khotib. Maka para khotib, ini khotib kan, ustadz itu kan hebat dia. Ustadz itu tidak ada lagi yang mengawasinya. MUI tidak sanggup mengawasi ustadz. Perdi Muhammadiyah tidak sanggup mengawasi ustadz-ustadznya. Karena si ustadz itu adalah pengawas tunggal. Jadi ceramah suku-suku ya, tidak sesuai standar. Walaupun kita tidak sepakat dengan standarisasi ustadz dan sertifikasi ustadz, tapi kalau bisa ustadz itu tahu dirilah, ilmu itu di atas langit ada langit. Masuk batunya. Jadi syukur itu apa? Berterima kasih kepada Allah karena Allah Maha baik. Itu syukur level 1. Baru level 1 tuh. Jadi kalau yang bersyukur karena ingin ditambah, itu bukan syukur. Itu namanya apa? Hah? Itu bukan syukur. Itu modus matre. Itu orang modus. Syukur dengan orang modus atau syukur dengan orang tulus? Nah, tulus bersyukur itu ada di tasawuf. Maka Sayyidina Muhammad SAW, beliau itu sholat tahajud tidak terhitung angkanya. Ketika ditanya, jawabnya apa? Aku hanya ingin bersyukur kepada Allah. Bukan karena ingin dibangun rumah di surga.
Boleh nggak bercita-cita masuk surga? Boleh. Tapi itu level satu. Berjumpa dengan Allah itu di sorga, maka merindukan sorga karena perjumpaan dengan Allah di sorga. Seandainya tidak jumpa dengan Allah di sorga, kita tidak perlu mengharapkan masuk surga. Karena yang ada di sorga ada di sini, cuma sama lebih nikmat. Itu aja bedanya. Nah, Bapak Ibu yang bukan Allah, apa syukur yang lebih tinggi? Imam Ghazali menyebutkan, dan ini dinukil lagi di Ulumuddin oleh Imam Ghazali, asyukuru anbunya, yang memberinya adalah Allah. Itu hakikat syukur. Maka asykaru syakirin man ya'rif annal muqti al-haqiqi huwa Allah. Orang yang paling bersyukur adalah orang yang paling sadar, bahkan jika dia sholatnya khusyuk, itu pun pemberian dari Allah. Seandainya Bapak Ibu tadi tidak dibangunkan, tidak dikembalikan nyawanya oleh Allah, bisa tahajud nggak? Jadi kalau tahajud berharap dibayar dengan surga, atau cukup kita kemudian mengatakan terima kasih ya Allah, Engkau telah mengembalikan ruhku. Jadi sudah paham bab syukur? Coba. Jadi syukur itu apa? Menyadari bahwa sang pemberi nikmat hakiki adalah, lalu ingin berterima kasih secara tulus kepada Allah, bukan karena nikmat ingin ditambah, disebut fawaid. Apa arti fawaid? Faedah itu beda dengan maqasid, tujuan bersyukur menjadi hamba yang kenal Allah, sedangkan manfaat bersyukur ditambah-tambah pemberian. Sudah bisa membedakan antara tujuan dengan manfaat. Tujuan zikir apa Bapak Ibu? Kenapa kita berzikir? Supaya hati tenang. Ya. Apa? Hanya mendekatkan diri kepada Allah. Emang Allah jauh? Sejak kapan Allah jauh, Pak? Itu terjemahan zikir, Bu. Zikir itu terjemahannya mengingat. Tujuan zikir apa? Membersihkan diri. Jadi kalau nggak bersih-bersih, dirinya nggak zikir lagi. Mencari ridha Allah. Wah, udah mulai ya. Kayaknya udah pernah suluk tuh kayaknya. Kalau di Quran, ala bidzikrillah tatmainnul qulub, ketahuilah hanya dengan berzikir hati menjadi, itu manfaat zikir, hati jadi tenang. Kalau hati belum tenang, jangan tinggalkan zikirnya, mungkin zikirnya belum pas. Tujuan berzikir, wazkur rabbaka. Gimana ayatnya dia? Wa'bud rabbaka wazkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Itu masih perintah. Boleh. Apa tujuan zikir? Fazkuruni. Itu tujuan berzikir, menumbuhkan. Fazkuruni, ingatlah aku, azkurkum, niscaya pasti aku sedang mengingat engkau.
kita ingat Allah. Dan kenapa kita ingat Allah? Kehambaan. Lalu Allah mengingat dirinya sebagai ketuhanannya. Fazkuruni fazkurkum washkuruni wala takfurun. Itu salah satunya. Dan ujungnya adalah kehambaan. Ujung daripada berzikir itu kehambaan. Jadi Bapak Ibu kalau ada misalnya nih, ada di YouTube zikir 4.444 kali, maka rezekinya lancar. Rezeki lancar dari zikir itu manfaat atau tujuan? Sholawat tibbil qulub, penyembuh hati dan badan, itu tujuan atau manfaat? Jadi kalau kita sholawat, kita sehat, itu mah bukan tujuan kita bersolawat apa? Inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi alladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ada nggak tujuan salawat di situ? Imtisal amrillah. Tujuan sholat itu cuma satu, menirukan atau mematuhi perintah Allah. Dan itu yang kita sebut kehambaan. Maka semua dari perintah Allah itu ujungnya adalah kehambaan. Kehambaan itu adanya dalam bab tasawuf. Oleh karenanya kalau Isra Mi'raj, yang tidak pernah mempersoalkan Isra Mi'raj itu dengan jasad atau ruh, coba ulama sufi. Ahli akidah masih debat. Ahli sunnah sendiri pun ada yang tidak percaya Isra Mi'raj itu dengan jasad. Kalau dengan ruh, untuk apa menggunakan subhanalladzi, maha hebat, maha suci. Oleh karena itu Bapak Ibu, bertasawuf itu lebih dari penting. Bertasawuf itu wajib, bahkan keniscayaan, kebutuhan. Oleh karenanya kalau orang tidak bertasawuf, dia bukan dosa, tapi dia zolim kepada dirinya. Ya, bertahun-tahun sholat tidak khusyuk, bertahun-tahun zikir tidak nikmat, itu orang sedang zolim kepada dirinya dan dia jahil kepada Tuhan. Ta'udzubillah min dzalik. Kita doakan guru-guru kita semua, mursyid-mursyid, para buya, orang khidmat di negeri ini, untuk agama ini, semoga Allah jaga mereka. Al-Fatihah. Lah biar ini awak jadi terharu Ibu kalau bertanya. Wah, bukan terharu, hidungnya mampet boh. Oke, satu laki satu perempuan. Mana? Langsung ke pertanyaan. Siapa yang tanya tadi Bu? Nah, coba berdiri. Assalamualaikum. Oke. Cara mengenal Allah dalam sholat, kan Allah tidak bertempat. Nah ini aswajanya lolos nih, cuma tasawufnya belum. Ya, aswajanya ahli sunnahnya sudah lolos Ibu ya. Allah tidak bertempat, tidak berupa, karena rupa dan tempat adalah sifat makhluk. Nah itu jempol Ibu. Iya, jadi kalau Ibu ingin praktek marifatullah lagi sholat, gimana caranya? Gitu ya.
ibu baru ma'rifatullah versi ahli akidah, mengenal Allah dengan akal. Untuk merasakan Allah itu ada, itu bukan tugas akal, itu tugas. Maka Nabi dalam hadis Bukhari mengatakan, jika engkau sholat, jangan meludah ke depan. Fa innallaha tijaha amamikum. Hadis sahih Bukhari. Allah rasakan dia ada di hadapanmu. Lo kan nggak ada rukun, nggak ada. Nah, disitulah Abu Bakar Siddiq berkalam. Ibu perlu hafalkan kalimat ini. Al-ajzu anil idraki idrakun. Merasa tidak sanggup mengenal Allah, itulah awal bermakrifat. Jadi semakin dipikirkan Allah itu, semakin jauh dari hakikat Allah Subhanahu. Maka ibu mengatakan, ya Allah, anta laisa kamislika syai'. Surat apa yang mirip dengan itu? Asy-Syura ayat 11. Engkau ya Allah tiada yang serupa denganmu. Akal ini hanya mampu memikirkan sesuatu yang ada rupanya, ada contohnya. Laisa kamitsli syai', tidak ada contohnya, maka akal tidak sanggup untuk memahami hakikatnya. Oleh karena itu, definisi akidah, mengimani sifat-sifat Allah dalam ilmu akidah, itu bukanlah definisi sempurna. Hampir semuanya menghindari definisi. Contoh, Allah itu tidak berupa, tidak bertempat. Kalimat tidak itu bukan definisi. Itu justru menghindari mendefinisikan Allah. Jadi Allah itu tidak dapat didefinisikan, Allah itu hanya dapat dirasakan. Maka ibu aktifkan nilai rasa di kalbunya. Ibu sama suami pakai pikiran atau pakai rasa? Rasa, serius. Gimana? Coba dinaikkan rasa itu kepada Allah. Kalau kita sama pasangan pakai pikiran, tukar tiap hari, Bu. Tapi kalau pakai rasa, kita ngalah lagi, balik lagi, ngalah lagi, balik lagi, begitu terus. Ibu pernah rindu suami ya? Suamimu masih hidup atau ada risiko? Selalu. Selalu rindu? Ya banda. Awak yakin. Ketika ibu menjalankan waktu lupa. Awak tuh waktu ibu, kalau ingat segala sesuatu tidak dapat tidur. Tadi itu Amba meriang, karena dari ujung kaki sampai ujung kepala, nah, baca supaya lupa. Karena kaji no ajan ke murid kira jawabnya jangan pakai dulu. Namanya bersyahadat, mengajak tubuh ikut bersyahadat. Wajahlah diri badan lu ada sakit dan saya ke bersyahadat. Akhirnya melupuh kalau badan lu sakit, baru lu takaluk tadi. Takaluk ada kami di mana Pak ya? Di rumah udah tadi Tuhan. Kepuan namanya. Udah makmur. Nah. Jadi ketika kita mengingat yang lebih besar, kita lupa dengan diri, barulah disitu muncul makrifat. Maka mengenal Allah itu dimulai dari mengenal jasanya. Karena jasa Tuhan, itu nanti mau mulai khusyuk. Nanti lama-lama tak sanggup kita membayangkan lagi, mau betapa baiknya Allah SWT, nanti mau nangis-nangis sendiri terus salatnya. Itu ya. Jadi ma'rifat dalam sholat bukan ma'rifat akliyah, tapi ma'rifat zawqiyah, ma'rifat rasa. Aktifkan rasa Tuhan.
Lah, ya, kalah tuh. Nah, yang lain-lain. Boleh. Satu lagi dari Bapak, silakan. Lah, yo, Bapak, tidak boleh. Barangkali itu Bapak Ibu, kesimpulan kaji kita sederhana, tasawuf itu terserah Bapak Ibu mau belajar atau tidak, itu urusan Bapak Ibu. Bahkan kalau bahasa tadi, tasawuf itu kebutuhan, maka orang yang tidak memenuhi kebutuhannya, dia sedang zalim kepada dirinya dan dia zalim kepada agamanya. Maka in tansurullah yansurkum, bantulah Allah, maksudnya bantulah engkau mengenal Allah dalam dirimu, nanti Allah bantu. Nah, inilah nikmat, kenal satu, nanti Allah kasih nikmat yang banyak, mengenal lebih banyak. Mohon maaf salah kurangnya, semoga yang tadi rasa itu, bab syukur yang saya itu telah berubah, sudah berubah. Nanti kita ada masuk, kita lagi banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.